Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam ibadah rumah tangga yang disiarkan melalui kanal YouTube. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam saat teduh. Kita sambut persekutuan kita dengan Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan baitnya yang kedua, Haleluya pujilah. Kita satu dalam doa. Allah yang agung, Allah yang Maha Esa, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sapa Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di tengah segala aktivitas kami, rutinitas kami. Tuhan, Engkau memberikan perteduhan bagi kami untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu merasakan indahnya hadirat-Mu, merasakan kuasa kasih dan kebaikan-Mu di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Dan ibadah rumah tangga pada malam hari ini biarlah boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.
Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, bait 1 dan baitnya yang kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita berdoa. Tuhan, setelah kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, kami rindu Tuhan kuatkan kami, Tuhan nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami, ampuni segala dosa, pelanggaran, kecemaran kami, agar kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan arahkanlah hati dan pikiran kami sedemikian untuk boleh dengar-dengaran dengan sabda-Mu, karena firman-Mu kuasa yang membebaskan, firman-Mu yang menghidupkan kami. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, Engkau yang memakai mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bungkus tutup tempat ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mohon kita semua membaca walaupun kita berada di rumah. Dengan perikop Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri
Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Karena singkatnya persiapan yang harus kami lakukan, sebenarnya khotbah ini merupakan khotbah yang telah saya khotbahkan di dalam ibadah pemuda. Tetapi saya merasakan bahwa khotbah ini pun perlu untuk kita dengarkan bersama-sama, karena pemuda mengambil tema berserah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita manusia sangat-sangat jauh berbeda. Cara pandang kita sangatlah terbatas. Tetapi cara pandang Tuhan tidak terselami oleh kita. Begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Ini terlihat ketika jumlah pasukan yang disiapkan oleh Gideon sebanyak 32.000 orang yang harus menghadapi pasukan orang Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Satu perbandingan yang sangat tidak seimbang. Pasukan Israel hanya 32.000 orang, tetapi musuhnya orang Midian 135.000 orang. Tetapi walaupun demikian, Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang kau bawa itu, dan serukanlah kepada mereka, siapa yang takut dan gentar boleh pulang, tidak usah ikut berperang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, 20.000 dari yang 32.000 orang ini pulang ke kemah mereka masing-masing, sehingga tinggallah pasukan Gideon 10.000 orang yang akan menghadapi jumlah pasukan musuh 135.000 orang. Tentu hal ini mengurangi keberanian dan mengurangi semangat berperang dari seorang Gideon. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, Tuhan juga berkata, jangan-jangan nanti orang Israel berkata, karena tangankulah kami memperoleh kemenangan. Masih terlalu banyak rakyat yang kau bawa itu, 10.000 orang. Aku akan menyaring mereka bagimu. Suruhlah mereka turun minum. Kemudian di dalam penyaringan yang kedua, akhirnya didapatkanlah jumlah pasukan 300 orang, yaitu orang yang minum air dengan membawa tangan ke dalam mulutnya. Tentu jumlah yang 300 orang ini semakin menciutkan semangat dan nyali keberanian Gideon. Tetapi Gideon berserah kepada Tuhan. Gideon tidak pasrah, tetapi berserah. Artinya berserah, Gideon ikut terlibat di dalam rencana Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita baca nanti keseluruhan pasal ini, pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian yang jumlahnya jauh lebih besar.
Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti firman-Nya di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan ini ada 3 pengajaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kita untuk tetap waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Ini dapat kita lihat dari cara ke-300 orang tadi minum dari sungai. Dengan tangan yang satu tetap memegang senjata dan tangan yang lain mengambil air, mereka tetap dalam sikap berjaga-jaga, melihat ke sekeliling apakah ada musuh yang datang menyergap. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita ingin tetap menjadi umat pemenang, maka dalam kehidupan kita juga harus tetap bersikap waspada dan berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan bahwa iblis itu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengelilingi kita, yang setiap saat siap untuk menerkam kita. Apalagi di dalam situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu, situasi pandemi corona, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, dan juga mungkin tekanan yang begitu besar menghampiri kehidupan kita. Ancaman pekerjaan, pengurangan gaji, ataupun mungkin godaan-godaan untuk mendapatkan tambahan, itu nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam segala situasi yang kita hadapi, apakah itu godaan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataukah itu mungkin tekanan yang mengharuskan kita atau mungkin menggoda kita untuk menggoyahkan iman percaya pengharapan kita. Mari kita tetap waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Jadi ketika kita diperhadapkan kepada satu situasi, satu keadaan yang dapat menggoncangkan, yang dapat menggoyahkan iman kita, baiklah kita segera berpindah, segera menjauhkan diri dari situasi itu, segera menjauhkan diri dari keadaan itu, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Kemudian pengajaran yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita adalah menikmati berkat Tuhan secukupnya. Kalau kita perhatikan cara ke-300 orang ini meminum air, dengan tangan satu tetap memegang senjata, tangan yang satu mengambil air untuk dibawa ke mulutnya. Berarti ketika mereka minum hanya sedikit, perlahan-lahan dan secukupnya. Tidak seperti orang yang lain yang langsung menundukkan kepala menghirup air, sehingga dapat menghirup air dengan sepuasnya. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 11. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini secukupnya. Tuhan ingin kita bergantung kepada Dia setiap hari. Tuhan ingin kita merasakan berkat Tuhan setiap hari dengan secukupnya. Tuhan ingin kita berhikmat dalam mempergunakan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti orang Israel yang diberikan manna setiap hari, Tuhan juga telah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita setiap hari. Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menunggu kita di hari esok, dan di hari esok Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya untuk kita. Oleh karena itu mari kita belajar mencukupkan diri kita dengan berkat Tuhan secukupnya. Berkat Tuhan yang hari ini telah tersedia,
mari kita nikmati dengan sepuasnya. Mari kita nikmati dengan secukupnya sambil terus mengucap syukur. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari kita benar-benar bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita sendiri. Kemudian pengajaran yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berserah dengan pasrah itu sepertinya mirip, hampir sama, tetapi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna tidak berdaya lagi atau sudah menyerah kalah. Sedangkan berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama seperti Gideon, dia berserah bukan pasrah. Kalau pasrah, udahlah Tuhan. Kalau memang Tuhan yang memberikan kemenangan, ngapain kami harus ikut capek-capek berperang? Di sini aja kami menunggu Tuhan. Tetapi Gideon tidak pasrah, tetapi berserah. Dia ikut terlibat di dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan pasal 7 sampai pasal 8, kita akan lihat bagaimana Gideon ikut terlibat aktif di dalam rencana Tuhan, memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa Midian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana agar hidup kita adalah hidup yang berserah kepada Tuhan? Bagaimanakah hidup yang berserah kepada Tuhan itu? Hidup yang berserah kepada Tuhan adalah yang pertama, hidup menurut roh. Hidup menurut roh dikatakan di sini di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya, saya tahu di dalam kehidupan kita sekarang kurang lebih hampir 6 bulan kita mengalami masa pandemi corona. Kita semua mengalami tekanan, mengalami permasalahan baik dalam kehidupan keluarga, terlebih mungkin di dalam perekonomian kita. Tetapi apapun yang menjadi beban kehidupan kita, Tuhan Yesus berfirman, datanglah kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh pergumulan kita. Kita serahkan seluruh kerinduan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Begitu berat persoalan yang kita hadapi saat ini. Karena bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia mengalami dampak akibat pandemi corona ini. Tapi kita jangan berputus asa. Jangan kita lemah. Tapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh pergumulan kita, beban hidup kita, pengharapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa setia. Kita hidup di dalam roh, berarti kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kemudian hidup yang berserah itu ditandai dengan satu pola pikir, yaitu hidup untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup untuk hari ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh merencanakan hidup untuk masa depan. Tetapi mari kita hidup berlaku seolah-olah bahwa kita hidup hanya untuk hari ini. Kalau kita merasakan bahwa besok kita sudah tidak ada lagi, berarti kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, karena besok kita sudah tidak ada lagi. Kita memberikan segala daya upaya kita untuk Tuhan, karena besok kita sudah tidak ada lagi. Tetapi hidup untuk hari ini harus dibarengi dengan hikmat, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23 katakan,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang menjadi tema dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan, kita hidup di dalam roh, kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita merasa bahwa kita hidup hanya untuk hari ini. Kalau kita hidup hari ini berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita berikan, kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Agar ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang telah diberikan dalam kehidupan kita, mempertanggungjawabkan waktu, mempertanggungjawabkan hidup yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kita semakin berserah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami agar kami boleh meneladani hamba-Mu Gideon yang berserah kepada Tuhan. Berserah tidak sama dengan pasrah, tetapi kami ikut terlibat di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Baitnya yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan seluruh kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan tangan-Mu yang terus menuntun kami, membimbing kami, sehingga di dalam segala situasi dan keadaan yang kami alami, kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hidup kami dipelihara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan boleh menyenangkan hati-Mu. Ajar dan mampukanlah kami untuk lebih lagi memberikan persembahan yang terbaik, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami sehati berdoa, menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu di gereja-Mu GKO Kristus Raja. Tuhan berkati seluruh perekonomian dan kerohanian jemaat-Mu Tuhan. Pelihara jemaat-Mu di masa-masa pandemi corona ini. Biarlah mereka senantiasa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Keluarga yang bersedih, keluarga yang berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan iman, percaya, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk
Ibu terkasih Ibu Sutarno, Ibu Sukimin, dan juga anak terkasih Wahyu, jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan pulihkan, karena Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Berkati keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan Oma Sutini dan juga Ibu M. Hutahayan. Tuhan berkati agar mereka semakin kuat dan pulih di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas seluruh pelayanan yang boleh dilaksanakan oleh hamba-hambamu, majelis berserta dengan gembala sidang di dalam seluruh proses peresmian pos pelayanan PI di GKO Bali. Terima kasih karena Tuhan yang turut bekerja di dalam segala pelayanan, baptisan, CD, pernikahan, peneguhan majelis, dan juga peresmian pos. Biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan yang dipuji, disembah, dan dimuliakan. Berkati seluruh hamba-hambamu, para majelis dan gembala sidang. Berikan kesehatan, berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, usaha mereka. Berikan keberhasilan, jauhkan dari segala kegagalan, sakit, penyakit, mara bahaya, dan narkoba. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh komisi-komisi yang ada. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk komisi musik dan juga multimedia yang dengan sungguh-sungguh memberikan tenaga mereka, hati, pikiran mereka, waktu mereka Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu Penatua Oka beserta dengan Penatua Gerat, Penatua Setiawan, Bapak Robi, dan seluruh komisi musik. Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka Tuhan, memberkati istri, anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan kami di sini, Durenjaya, Airenjaya, Tuhan berkati, berikan kesejahteraan kepada penduduknya. Berkati Kota Bekasi, berkati para pemimpin kami di Kota Bekasi, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, jadikan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang untuk melawan virus corona dan penyebarannya. Virus corona dan penyebarannya yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh penjuru dunia, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia, pulihkan dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, masih banyak permohonan kerinduan kami Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tahu akan kebutuhan keperluan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan kehendak kami. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan ucapan syukur dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, bait 1 dan baitnya yang keempat, berserah kepada Yesus. Aku berserah
Benar Tuhan, kami berserah dengan sungguh kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih setiamu yang tiada berkesudahan, yang terbaik, yang terindah telah Engkau berikan, bahkan telah Engkau siapkan bagi kami. Dan apalagi Tuhan yang tidak akan Engkau berikan bagi kami, karena anak-Mu yang tunggal pun telah Engkau berikan mati tersalib bagi kami, sehingga kami yang percaya di dalam nama Yesus Kristus beroleh keselamatan dan hidup kekal. Engkaulah Tuhan, harta kami yang paling berharga, yang tidak ternilai, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Terima kasih Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Kami akan masuk ke dalam ibadah yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, berkati kami. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai dan memperlengkapi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus.